Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita masih bersama-sama, masih bisa berkumpul untuk menaikkan doa-doa kita di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Mari saya mengajak sekalian untuk mengingat kasih Tuhan untuk memasuki akhir dari bulan Desember ini. Ada begitu banyak kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita semua. Suka dan duka kita sudah lewati, dan itu semua indah bersama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Ada Dalam Hatimu. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, kami sungguh mengakui
semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan untuk persekutuan doa malam hari ini di dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan hadir dan melawat setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang ada daripada Tuhan untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini. Berkati untuk setiap pujian kami, firman Tuhan, bahkan doa-doa yang kami naikkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan untuk doa-doa pokok kita pada minggu ini. Yang pertama, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini. Berdoa agar setiap kita tetap percaya, tetap terus mencari Tuhan dan memiliki kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan meskipun di dalam situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur untuk cinta dan kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan berikan, bahkan nyatakan bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kita ada sekarang ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap terus percaya kepadamu dalam segala situasi apapun. Kami sangat rindu memiliki jiwa yang terus haus akan kepada Allah saja. Kepada Allah yang hidup, karena kasih setiamu selalu menyertai kami. Ajar kami Bapa untuk memiliki mata dan hati yang tertuju kepadamu saja. Berharap kepada Allah saja. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Amin. Lalu selanjutnya yang kedua, mari kita berdoa untuk bagi setiap persiapan ibadah Natal, baik itu di setiap lokasi maupun secara nasional. Doakan bagi setiap panitia, semua persiapan, proses rekaman, supaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk setiap ibadah perayaan Natal di gereja kami, baik itu di tempat ini maupun secara nasional. Tuhan, berkati setiap persiapan semua panitia yang sudah merancang persiapan ibadah dan acara. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, supaya ibadah dan perayaan tahun ini setiap jemaat sungguh-sungguh menyadari akan kasih-Mu yang besar, yang sempurna, yang mencari kami manusia yang berdosa. Di momen Natal ini, biarlah setiap jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahkan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya yang ketiga, mari kita berdoa untuk pemerintah kita, pemerintah bangsa Indonesia, untuk setiap kebijakan, keputusan yang diambil, supaya Tuhan menganugerahkan hikmat, dan kita juga doakan untuk semua masyarakat boleh mengikuti dan menaati aturan pemerintah. Kita doakan pemerintahan kita secara khusus dalam menangani akan pandemik yang sampai detik ini masih berlangsung. Penanganan cuaca ekstrim di berbagai tempat, baik itu banjir, longsor, bahkan erupsi Gunung Merapi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami di dalam situasi yang tidak mudah sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan di dalam setiap kebijakan dan keputusan diambil. Tentu tidak mudah, tetapi kami percaya kepada Tuhan, senantiasa Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, secara khusus dalam penanganan pandemik yang masih berlangsung sampai hari ini. Cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah, baik itu longsor, banjir, dan erupsi di Gunung Merapi. Tuhan berkati pemerintahan pusat maupun daerah di dalam koordinasi untuk menolong setiap masyarakat yang terdampak.
supaya bantuan-bantuan itu boleh sampai kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa secara khusus untuk keamanan bangsa dan negara kita menjelang ibadah Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk keamanan bangsa dan negara kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan menolong baik itu Polri, TNI, dan semua pihak yang terkait boleh menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami rindu Tuhan di dalam momen Natal dan Tahun Baru, kami boleh beribadah dengan tenang, dengan aman, dengan damai, karena pertolongan, perlindungan yang datang dari Tuhan. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang mencoba mengkacau balaukan, yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu selanjutnya, mari kita berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan kesehatan, usaha pekerjaan, relasi. Kiranya Tuhan yang selalu terus tolong mereka dan menyertai mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau sangat mengerti setiap pribadi kami satu persatu. Engkau tahu setiap tetes air mata kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan yang berasal dari Engkau. Bagi kami yang bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan beri kami sukacita, kekuatan dan kesabaran yang berasal dari Tuhan. Biarlah melalui makanan dan minuman, bahkan obat-obatan bisa Tuhan pakai untuk proses pemulihan. Juga kami yang sedang bergumul akan usaha atau pekerjaan, Tuhan kiranya memberi belas kasihan sekali lagi bagi kami yang sedang bergumul untuk usaha atau pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang bukakan jalan. Ajar kami Bapa untuk selalu berharap kepadamu saja. Dan bagi kami yang bergumul tentang relasi maupun konflik apapun itu, Tuhan berikan hati kami untuk mengasihi, memiliki kerendahan hati untuk bisa saling mengasihi sesama kami. Ampuni kami Bapa, seringkali kami lebih memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak sadar telah melukai sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kami hati yang tulus untuk bisa merangkul orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk pokok doa takhir, Musa akan berdoa untuk jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa untuk rekan-rekan jemaat kita yang sudah dijadwalkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Kami mau berdoa Bapa untuk beberapa jemaat kami, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan buat mereka. Berdoa untuk Bapak Ang Uteng dan Ibu Citra. Sertailah ya Bapak kedua suami istri ini. Kami mau berdoa menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kedua anak mereka Bapak. Yang bersama-sama mereka yaitu Saudara Yuan, sertai dan pimpin. Berdoa untuk kakaknya yang ada di Jakarta dalam pekerjaannya. Kau juga menyertai ya Bapak. Berdoa untuk masa depan kedua anak mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa menyerahkan juga untuk usaha, bisnis dari Pak Ang dan Ibu Citra, Engkau juga terus memimpin dan menyertai. Bapak bersyukur, berterima kasih. Berdoa menyerahkan juga untuk Pak Irwan dan Ibu Yeni,
sertai dan pimpin ya Bapa. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan dari Pak Irwan, Kau sediang pimpin sertai juga ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang memang banyak perbedaan, tetapi kami percaya Engkau tetap memeliharanya. Ibu Yeni dalam tugas tanggung jawabnya sebagai dosen di UK Petra, Engkau juga pimpin dan menyertai apa yang Tuhan akan tugaskan dalam pelayanannya dalam dunia pendidikan ini. Tuhan sedang menyertai. Berdoa untuk kedua anaknya yang sudah dewasa, sertailah dan pimpin ya Bapa masa depan mereka. Baik untuk Didi dan Nana kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan memberikan jalan pertolongan dalam kehidupan masa depan mereka semua. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Meliang atau Ibu Eli. Mari sertai dan pimpin Bapak. Kami bersyukur Tuhan terus pimpin dan pelihara mereka di dalam anugerah Tuhan. Kau sertai kesehatannya, Kau sertai keluarganya. Mohon juga belas kasihan Tuhan sehingga dia boleh senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan. Untuk keluarganya yang Kau pimpin, anak, menantu dan cucunya, mohon pimpinan Tuhan saja. Berdoa Bapa menyerahkan juga untuk Ibu Syofi. Sertailah ya Bapa saudara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sertai untuk suaminya, Bapa bukakan hatinya sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk ketiga anaknya, mohon juga jamahan tangan Tuhan dan pimpin masa depan ketiga anaknya ini supaya bisa dibesarkan dengan baik. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga Bapak untuk saudara kami Pak Budi Stiono dan Ibu Sevi. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertailah usaha bisnis mereka ya Bapak. Kiranya Tuhan selalu mencukupi. Tuhan juga sertai anak tunggalnya Ernest dalam studi kuliahnya. Kau juga menyertai ya Bapak. Berikan hikmat bijaksana sehingga dia bisa mencapai meraih cita-citanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ya Bapak saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan yang memimpin mereka boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam iman, dan kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh bersama-sama menaikkan doa-doa pokok kita pada pekan minggu ini. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari sekali lagi saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon urapan, mohon hikmat kuasa dari Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini, pengampunan Allah kebahagiaanku. Pengampunan Allah kebahagiaanku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membukanya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat pertama sampai 11.
Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Menurut suatu artikel dari National Geographic, hal-hal seperti mendapatkan barang yang diinginkan dan merencanakan perjalanan liburan cenderung memberi kebahagiaan bagi sebagian orang. Akan tetapi, setidaknya ada hal-hal lain yang bagi kita juga lebih membahagiakan untuk kita jalani atau miliki. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua itu dapat memuaskan kita? Karena pada akhirnya, bukankah semua itu hanya bersifat sementara saja? Tidak ada berkelanjutan yang kekal dari kebahagiaan di dunia ini. Walau memang kemanusiaan kita cenderung mencarinya terus dan menerus. Dan sebagai orang percaya, sadarkah bahwa kita punya kebahagiaan yang sudah pasti, yang bersifat kekal? Ya, itu adalah kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah kita. Kebahagiaan oleh karena adanya pengampunan dari Allah kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih indah dibanding suatu kebahagiaan dari sebuah pengampunan. Kita perlu memahami indahnya kebahagiaan di dalam pengampunan dari Allah. Bagi kehidupan kita secara pribadi, seperti yang dialami oleh Daud pada suatu peristiwa pengampunan Allah kepadanya oleh karena dosa perzinahannya. Sang pemazmur, yaitu Daud sendiri, mengajarkan begitu indahnya, sangat indah sebuah pengampunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kehebatan karir Daud sebagai seorang raja, ia harus menghadapi suatu permasalahan dalam hubungannya dengan Tuhan oleh karena dosanya sendiri. Pada ayat yang ketiga dan keempat, pemazmur Raja Daud menyampaikan bagaimana mengerikannya dampak dari dosa itu. Konsekuensi dosa begitu membuatnya tersiksa hari demi hari. Kita bisa memahami hal ini sebagai bentuk dari rusaknya relasi antara Daud yang sudah berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ketika memahami ini,
kita harusnya teringat kepada serangkaian peristiwa di dalam Alkitab yang menceritakan tentang suatu kesengsaraan ketika Tuhan memutuskan hubungannya dengan Adam dan Hawa. Dan jika kita benar-benar memahami kesedihan yang mendalam ini, kita seharusnya dapat melihat bagaimana sesungguhnya bersukacitanya Daud ketika ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kebahagiaan dari pengampunan dosa memang membuat kita akan berbahagia. Akan tetapi pengampunan itu membutuhkan respon dari kita sebagai manusia, seperti yang dinyatakan pada ayat 5 sebagai responnya. Kita perlu mengakui seluruh pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tahu dosa kita, dan Dia sudah tahu apa yang akan Dia lakukan kepada kita. Sungguh hanya orang yang tidak mengenal Allah yang akan berusaha menyembunyikan kesalahannya di hadapan Tuhan dan tidak mau bertobat. Jadi ketika kita mengakui dosa di hadapannya, itu bukanlah untuk memaksa Tuhan mengampuni kita. Namun justru karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan di dalam pengampunan itu kita harusnya bisa benar-benar merasakan suatu kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Akan tetapi mengakui dan menyadari keberdosaan kita dengan sungguh di hadapannya memang bukanlah hal yang mudah. Kita perlu berhadapan dengan sisi kemanusiaan yang kita cenderung sombong, bahkan di hadapan Tuhan sekalipun. Apakah kita masih saja tenggelam di dalam kecenderungan dosa kita, sekalipun kita mengenal Allah? Apakah kita berusaha menutupi semuanya itu dengan sikap yang pura-pura saleh di hadapan manusia? Sungguh ironi jika ada orang yang berkata sudah mengenal Allah, namun dia berpikir daripada meminta tolong kepada Tuhan supaya lepas dari kebiasaan dosa, lebih baik baginya untuk tetap melakukan keinginan dosa. Lalu membohongi orang-orang di sekitarnya. Sangat ironi. Kita pun sebenarnya rentan untuk bersikap yang demikian, Bapak Ibu. Maka kita perlu menjalani proses supaya dapat merendahkan diri dan menyadari dosa kita di hadapan Allah. Hanya dengan begitu kita dapat masuk ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita perlu berdiam diri dan menyadari akan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hati dan pikiran kita untuk diubah oleh kuasa Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita menyadari bahwa pengampunan yang diperoleh pemazmur bukanlah karena pemazmur sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Ketika pemazmur mengakui dosanya itu adalah bentuk dari kerendahan dirinya di hadapan Allah. Ia merendahkan dirinya sebagai tanda bahwa dia siap untuk senantiasa mengikuti kehendak Allah. Jadi, pengampunan dosa adalah anugerah yang diberikan Allah tanpa usaha kita sedikit pun. Dan jikalau kita melihat bagaimana Daud mensyukuri anugerah pengampunan lewat ungkapan-ungkapannya di dalam Mazmur ini, maka kita seharusnya paham bahwa pengampunan Allah itu bukanlah sesuatu yang murahan. Allah sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan memberikan dirinya sendiri. Semua itu demi kasih-Nya bagi kita, agar kita dapat ikut
ambil bagian di dalam kebahagiaan kerajaan Allah. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan sudah menanggung hukuman dari dosa kita. Ketika kita sedang merasakan kesedihan oleh karena permasalahan yang begitu banyak dan bertubi-tubi, dan lewat ingatan kita serta kesadaran penuh akan anugerahnya itu, kiranya kita dapat bangkit dan meresponi kebukaan Allah dengan senantiasa menaati firman-Nya. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat berjuang menjauhi dosa yang cenderung menjerat kita terus-menerus. Mungkin sulit bagi kita untuk menyadari indahnya kebahagiaan di dalam pengampunan Allah dan kemudian mengutamakan kebahagiaan dunia ini. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran yang penuh tentang kebenaran firman-Nya, kiranya kita dapat menyadari bahwa kita sangat membutuhkan pengampunan-Nya. Bukankah sangat berbahagia ketika kita menyadari bahwa kita sebetulnya telah diampuni? Dan semua kesadaran itu hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka setialah di dalam iman kepadanya, dan wujudlah kesetiaan kita dengan selalu memelihara kehidupan relasi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang anak yang begitu nakal di sekolahnya menyembunyikan sebuah alat yang dipakai teman-temannya pada kelas lab kimia. Tentu saja ketika gurunya mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, maka akan ada hukuman yang diberikan untuknya tentunya. Dia dihukum harus berdiri di depan kantor guru selama 1 jam. Itu untuk menyadari perbuatannya karena dia menyembunyikan barang-barang yang di lab kimia. Dan diskors selama 3 hari, tidak boleh masuk sekolah. Sebenarnya ini tuh bukan pertama kali anak ini dihukum. Tapi dia tetap saja bertingkah nakal di sekolahnya, bahkan orang tuanya sudah sering menghukum dia di rumah. Namun saat itu ada sebuah pengalaman baru yang dia alami. Ketika orang tuanya datang untuk menjemputnya, wajah kesal dan marah yang biasa dia lihat dari orang tuanya berubah dengan wajah yang seakan tidak sabar lagi memeluknya. Dan ternyata ayah serta ibunya sama sekali tidak menghukumnya. Yang ada adalah mengampuni perbuatannya. Orang tuanya paham bahwa anaknya sudah banyak mengalami tekanan mental oleh karena hukuman yang didapatkan dari sekolah. Tetapi orang tuanya tetap menegaskan bahwa semua itu hanya untuk merubahnya. Seketika anak itu pun menangis. Anak kecil itu sangat menangis, terseduh-seduh dia menangis. Tanpa harus dihukum oleh orang tuanya dan mengakui kejahatannya. Untuk pertama kalinya, dia mendengarkan setiap hal yang dikatakan kepadanya agar tidak diulangi lagi. Anak kecil ini merasakan dan dapat mengerti indahnya pengampunan itu sehingga ia mensyukuri dengan cara menaati orang tuanya agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua setidaknya pernah mengalami pengampunan dan pasti pernah merasakan indahnya pengampunan itu. Bagaimana dengan pengampunan yang diberikan oleh Allah untuk kita, umat kepunyaannya? Dapatkah kita merasakannya? Jika kita bisa benar-benar merasakan pengampunan dari Allah, maka maukah kita hidup seturut kehendak-Nya?
memang tidak mudah untuk menghidupi firman Allah. Tetapi setiap orang yang sudah menikmati kebahagiaan dari pengampunan Allah tidak akan pernah jemu-jemu untuk memohon pertolongan dari Allah. Dan kemudian akan selalu setia melawan keinginan dosa. Kebahagiaan dari suatu anugerah pengampunan Allah pada akhirnya akan membawa kita untuk hidup takut akan Dia. Kiranya apapun yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu, kesedihan maupun kesenangan, kita tetap dapat merasakan indahnya kebahagiaan dari anugerah pengampunan Allah bagi setiap kita. Dan kiranya di dalam kebahagiaan itu kita dapat senantiasa tunduk kepada Allah dan menaati firman-Nya dan hidup kudus bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih Allah kepada setiap kami manusia yang berdosa. Engkau telah rela mati di atas kayu salib demi kami, setiap orang-orang yang berdosa. Begitu besar pengampunan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa meresponi firman-Mu pada malam hari ini dengan kami bisa merendahkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami sampai detik ini mungkin kami masih begitu sombong. Kami penuh dengan kepura-puraan datang ke hadapan-Mu, bahkan tidak mengakui dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk rangkaian ibadah doa malam kita pada hari ini, mulai dari puji-pujian, doa-doa yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan, boleh kami nikmati penuh dengan sukacita pada malam hari ini. Biarlah semuanya ini kembali lagi kepadamu untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa malam hari ini kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkan
penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam